212. Jadi tetap terlihat begitu aja, pemetaan yang akhirnya orang tahu bahwa 212 itu memang nggak bisa dilenyapkan. Buktinya apa ya? Buktinya kekuasaan masih cemas terhadap keadaan itu. Jadi kekuasaan sendiri yang membuat orang menganggap bahwa 212 memang kuat. Dan faktanya memang selama isu tentang radikalisme ini disodorkan pada Islam. Begini ngawurnya Rocky Gerung sebut reuni 212 bikin penguasa cemas. Ditulis oleh Syardi. Refli Harun sebelumnya begitu membanggakan reuni 212 yang menurut dia berpotensi menjadi festival terbesar di dunia. Bahkan dia dengan konyolnya mengatakan bila perlu Jakarta ditutup untuk menggelar festival tersebut. Orang paling bodoh pun bakal tertawa mendengar usulan ini. Berarti menurut logikanya perputaran ekonomi satu Jakarta harus mengalah dengan reuni 212 yang hanya bermodalkan nasi bungkus, paket telur, dan juga bikin semak jalanan. Pendapat lain datang dari Rocky Gerung yang menyebut reuni 212 akan bersinggungan dengan isu delegitimasi kekuasaan sehingga terkesan dihambat dengan berbagai macam cara. Rocky Gerung bahkan menyebut kekuasaan berupaya keras untuk menghalangi dan membungkam setiap gerak-gerik pihak oposisi yang mendukung reuni 212. Jadi, Diamond 212 itu selalu akumulasi, isunya akan meninggi. Nah, itu yang akan crossfire dengan delegitimasi kekuasaan. Maka dari itu, bagian-bagian inti dari oposisi dihalangi. Karena kalau dia crossfire, jangan-jangan kekuasaan jatuh di 312 nanti, kata Rocky Gerung dari kanal YouTube Refli Harun. Pantas, dua orang ini rupanya bahas reuni 212. Dua-duanya sama-sama konyol dan ngawur. Memang cocok. Pantas saja, Refli bisa bikin opini berkualitas jelek. Ternyata partnernya adalah Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, upaya kekuasaan untuk menghalangi digelarnya reuni 212 menunjukkan bukti bahwa aksi tersebut tidak akan bisa dilenyapkan. Bukti tersebut semakin kuat dengan tanda-tanda kecemasan yang ditujukan pihak kekuasaan terhadap reuni 212. Jadi tetap terlihat begitu aja pemetaan yang akhirnya orang tahu bahwa 212 itu memang gak bisa dilenyapkan. Buktinya apa ya? Buktinya kekuasaan masih cemas terhadap keadaan itu. Jadi kekuasaan sendiri yang menganggap bahwa 212 memang kuat, katanya. Faktanya memang selama tentang radikalisme ini ditempatkan pada Islam, betul, publik Islam atau Islam politik berasa oke, kita mesti fight back. Itu hak warga negara untuk membela diri karena disudutkan, katanya. Rocky Gerung juga menduga adanya perintah tersembunyi terhadap pihak aparat untuk menghadang laju aksi reuni 212. Sehingga intelijen berupaya keras untuk mengumpulkan data, bahkan memunculkan data fiktif jika tidak memperoleh data yang cukup kredibel. Jadi sebelumnya ada dua perintah yang tersembunyi, yang kita nggak tahu datang dari mana itu masuk ke aparat, lalu bekerjalah intelijen ngumpulin data. Kalau datanya nggak cukup ya dibikin cukup dengan cara bikin data sendiri, katanya. Rocky Gerung membuat sebuah opini yang lumayan lah meskipun sama ngawurnya, masih kalah dari omongan Refli soal reuni 212 festival terbesar dan minta Jakarta ditutup. Yang ini benar-benar gak ada obat untuk obati ngawurnya. Memang terlihat mudah menarik kesimpulan kalau pemerintah dinilai takut dengan kelompok nasi bungkus penjual agama karena mereka terus disikat sampai tidak berkutik. Intelijen mengurusi soal kelompok 212, sama saja ini opini yang sangat menghina intelijen. Intelijen keurusi kelompok pengecut yang kalau mau diberes pun sangat mudah. Disinilah ngawurnya Rocky, mungkin terlalu banyak nonton film, jadinya mungkin dia berpikir kelompok 212 ini sehebat kelompok sindikat internasional atau mata-mata asing yang harus diatasi oleh intelijen. Mau angkat derajat pasukan 212 kok sampai segitunya, mereka ini cukup dilawan oleh pendukung biasa saja. Tinggal ejek dan nyindir aja, mereka udah ngamuk tidak jelas. Disodori berita tentang Ahok, mereka langsung kesurupan massal, sekujur badan gatal-gatal, kebakaran jenggot, meraung bagi serigala kesurupan arwah kadal gurun. Disentil dikit aja langsung teriak kriminalisasi ulama, neraka dan azab di bawah-bawah. Kelompok amatir begini kok harus diberesi intelijen? Ini namanya merendahkan wibawa intelijen. Ini kalau diibaratkan seperti pemain sepak bola all-star terbaik di seluruh dunia, disuruh bertanding lawan bocah ingusan yang kencing saja masih belum lurus. Kalau memang kuat, kenapa reuni tahun ini sangat kecil sekali, paling cuma 1000-an orang? Tidak usah denial, demi membohongi orang bodoh. Tidak usah seret-seret ke agama karena mereka ini zampa demokrasi yang menggunakan agama untuk berlindung di balik sifat pengejutnya. Berharap rezim jatuh di 312, mimpi terus deh, asalkan jangan sampai sakit hati akut dengan mengatakan reuni 212 akan jadi festival terbesar di dunia, sehingga bumi harus ditutup. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV.
Saya suka. Politikus cinta damai, saya suka. Ya kan? Nih, contoh aparat yang mencintai rakyat. Tuh, tidak ngusir. Beginilah tingkah peserta reuni 212 yang sangat menjijikan, ditulis oleh Syardi. Bisa dikatakan reuni 212 tahun ini gagal terlaksana, meski sebagian orang datang dan tetap ngotot melaksanakan reuni. Setelah diusir, mereka juga sempat menuju ke tempat lain dan bikin semak jalanan. Di salah satu media mereka disebut menuju ke Bekasi dan bikin acara kecil-kecilan di sebuah masjid. Akan tetapi sebagian dari mereka memang bandalnya minta ampun. Banyak gaya, lagaknya bikin muntah, sok hebat. Begitu ditempeleng pasti nangis sambil ingusan, lalu teriak ham dan mengancam pakai neraka dan azab pedih. Sejumlah anggota masa aksi di Jalan MH Tamrin sempat tidak mau membubarkan diri jika belum mendapatkan arahan. Belum ada koordinasi, suruh pulang, kita nunggu arahan, kata salah satu peserta. Ada yang kecewa karena tidak diizinkan menggelar aksi reuni 212. Ada yang menginginkan aksi reuni 212 tetap berjalan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Sangat luar biasa kecewa. Kita pengen 212 tetap jalan. Secara nggak sadar ini udah dijadikan negara komunis, teriak salah satu peserta. Jahat, kalian gak sadar ya, ini sudah jadi negara komunis, semua dikuasai, katanya lagi. Sebelumnya mobil komando tampak berada di tengah jalan raya. Di atasnya terlihat sejumlah panitia reuni 212, salah satunya Selamat Ma'arif. Salah satu panitia lainnya membacakan pesan Rizik kepada masa reuni 212. 1. Bahwa aksi 212 adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia sebagai berkat dari persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan dan pengorbanan, serunya. Ini sih namanya kekonyolan publik dengan menyeret Tuhan demi kepentingan kelompok mereka kan? Dari mana mereka tahu aksi 212 adalah anugerah Tuhan? Palingan ini hanya klaim sepihak dari mereka sendiri. Maklum sajalah mereka ini juga yang paling suka politisasi agama, paling suka mengobrol surga, paling mudah ancam pakai neraka. Mereka ini maunya dianggap sebagai satu-satunya kelompok yang direstui Tuhan. Makanya mereka seenak jidat menyeret isu atas nama umat dan Tuhan. 2. Bahwa aksi 212 adalah kompleks sejarah kebangkitan dan kemanusiaan yang menjadi guru seluruh bangsa di dunia yang cinta keadilan dan anti kezaliman, sehingga reuni 212 tiap tahunnya layak digelar dan patut dihadiri pecinta keadilan dan musuh kezaliman untuk menjaga ruh spiritual, katanya lagi. Gak usah bawa-bawa dunia deh, seolah reuni 212 ini sangat dibanggakan dan menjadi acara paling prestisius di dunia mengalahkan Olimpiade atau Piala Dunia.